pekerjaan yang lainnya yang mencukupkan dirinya, tapi dia melakukan hal itu, satu, serahkan urusan amal orang tersebut hanya kepada Allah. Kedua, kalau dia posisinya amil, yang penting kita sudah meniatkan dan menitipkan kepada amil. Gitu ya Bu ya. Nah, itulah jawaban bijaksana. Jawaban yang sebenarnya, maka pilihlah yang menyalurkannya sesuai amanah. Gitu Ibu. Ya, jadi kita harus lihat banyak sudut pandang. Jangan sampai hanya satu kemudian tidak kita hiraukan pandangan yang lain. Maka dilihat ya, gitu ya. Kalau ternyata memang dia termasuk dari kalangan yang membutuhkan, rumah juga tidak ada, termasuk fakir atau miskin. Apa bedanya fakir dan miskin, Ibu? Fakir itu jangankan untuk punya tempat tinggal, masih bisa hidup, alhamdulillah. Sedangkan miskin, dia mungkin punya tempat tinggal, tapi kita tahu kehidupannya serba kurang, nggak akan mencukupi kehidupannya itu. Nah, itulah miskin. Kalau guru ngajinya masuk dua kategori itu, ya sudah, gitu. Kita berhusnudzon kepada Allah, selesai, gitu ya. Tapi kalau ternyata dari kalangan gurunya itu yang mampu, mapan, ya sudah, itu jadi urusan dia, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kalau kita sudah tahu kondisinya seperti antara dua tadi, maka yang terbaik adalah pilihlah tempat yang memang menyalurkan. Nah, nanti menyalurkan itu beda pendapat lagi, Bu. Ada yang menyalurkan itu hanya boleh di antara ba'da subuh sampai khotib naik mimbar. Itu pendapat yang terbaik. Ya. Ada juga yang mengambil boleh dari semalaman sebelumnya, boleh dari sepekan sebelumnya. Beda-beda pendapatnya. Gitu ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan mudah-mudahan kurang puas dengan jawabannya. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Boleh. Mangga, Ibu. Jadi katengar ti paling ditu ku bola teng pareu meh. Jigana bilih aya nu kacabut gitu, engke konslet kabakaran gitu tah. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Utang piutang, ya. Iya, Ibu coba agak diputar Ibu supaya pas ke sumber penerima suaranya Ibu. Nah, ini karena kalau diputar tuh beda-beda suaranya tuh, ya ayah. Nah, di sini ada. Nah, tuh. Bangga Ibu. Iya. Punya janji piutang. Maksudnya? Punya hutang, ya. Hutangnya hutang ganti rugi. Dari tahun 2017 ya. Mau bayar gitu. Di depan orang tuanya, sampai orang tuanya berwasiat dan akhirnya apa tadi? Orang tuanya berwasiat supaya dibayar, terus orang tuanya meninggal dan dia menyanggupi waktu wasiat orang tuanya itu ya. Oh iya. Nah, terus berarti yang berhutangnya orang tuanya. Yang berhutangnya itu anaknya, cuma istilahnya mas membimbing supaya dibayar. Oke, paham. Dia itu mampu untuk bayar hutang. Bukannya bayar hutang, malah harus ditagih atau bagaimana? Hehehe. Besar tidak Ibu? 50. Wow, banyak sekali. Ada lagi? Sudah? Sudah. Baik.
Meskipun hutang itu hanya 100 rupiah, maka itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban sampai ke akhirat. Itu pasti. Nabi SAW pun tidak mau mensolati jenazah yang memiliki hutang. Solati saja mayit kalian itu. Nah, Nabi sampai bilang kayak gitu sambil pergi, sambil ngaleos Nabi itu. Kemudian ketika ada yang menanggung hutangnya, maka Nabi baru mau mensolatkan. Kemudian untuk yang memberikan hutang, ada keutamaan meminjamkan hutang, entah uang atau barang gitu ya. Apakah itu keutamaannya? Dimulai hari kita meminjamkan sampai hutang itu lunas, maka setiap harinya kita dinilai bersedekah senilai tersebut. Jadi kalau ibu tadi dari 2000 yang lain, ketika Allah tutup satu pintu dengan rahmat, maka Allah akan bukakan banyak pintu dengan penuh keberkahan. Begitu. Ketika Allah tutup pintu satu dengan hikmah, maka Allah buka banyak pintu dengan rahmat. Gitu ibu ya. Tetap harus diingatkan dan bersabar saat mengingatkannya. Dan jangan menggerogoti amal soleh kita dengan prasangka buruk. Namun ongkoh punya hutang tapi beli mobil, kan sekarang mah asal punya uang 10 juta ya bisa punya mobil. Kemarin Abi pas terakhir ke Semarang itu, tim yang di Semarang bikin riset, bikin konten soal ajakan berkurban, dipasang spanduk. Kalau ibu lihat kontennya teh naik kolbak gitu ya, orang-orang teh didandanin kayak domba gitu, baik pakai kapas terus teh di mehongan hidung gitu. Tulisannya di dua sisi teh ada, punya iPhone Pro Max tapi nggak bisa kurban gitu. Terus satunya lagi, mobil bagus tapi nggak bisa kurban. Jawaban yang paling emosian adalah yang punya mobil. Komentar-komentar yang paling emosian adalah komentar orang-orang yang punya mobil. Artinya apa? Ngutang mobil lagi. Nah, sedangkan kita berpikirnya kok bisa beli? Nah, itu hati-hati, menggerus pahala, membuat penyakit di hati. Jadi tenang saja, nggak selesai di dunia, di akhirat gitu. Ya, tapi dah susah. Sekarang ada ibu, Abi pun sama, ada uang di luar teh 17 juta. Ya udah, biarin gitu tah, dibayar syukur, ente ya udah gitu, ikhlasin aja, beres. Gitu ya ibu. Yang penting silaturahmi terus jalan, silaturahmi lancar, enak, hidup begitu enak. Kita tetap bisa bertukar nilai positif di bidang yang lain. Tapi besok mau minjam deui, no. Gitu ya. Kan jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke leher dan jangan kamu terlalu menjulurkan tanganmu. Maksudnya apa kata Allah di ayat itu? Jangan terlalu bakhil, jangan terlalu berehan. Jadi terlalu berehan itu salah. Dan Al-Quran sudah menegur. Terlalu berehan di luar kemampuan kita itu keliru. Lihat saja kehidupan orang-orang yang terlalu berehan, dihinakan, banyak dibuat kecewa. Akhirnya hatinya dia sendiri yang rusak karena nggak nuturkan firman Allah ini gitu ya, seperti itu. Begitu ibu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Satu lagi boleh? Tidak ada? Mangga ibu. Punten ibu, boleh diestafetkan mic-nya? Siapa bantu atau kita bilang jangan karena dia punya hutang begini.
Abi pernah menghutangi orang juga, Ibu. Menghutangi orang juga, dia teh total hutangnya teh dikirim ke Abi teh sampai 50 juta. Ngulang saya teh. Buat apa ya? Ngehutang 50 juta tapi anggar miskin kan aneh. Gitu ya. Ya udahlah, kalau Abi teh diikhlaskan saja gitu. Gitu ya. Jadi kalau misal sudah seperti itu, kita tahu tabiatnya, maka kasih aja sesuai kemampuan kita bersedekah. Itu teh saat dewasa jadi seperti itu teh karena didikan masa kecil. Didikan masa kecil berpengaruh ke dewasanya begitu. Jadi daya juangnya kurang tinggi, selalu mengambil jalan pintas dengan berhutang. Semoga kita semua dilindungi dari terlilit hutang. Tapi sebesar apapun hutangnya, kalau sudah berazam ingin dilunaskan, pasti bisa lunas. Banyak kok yang hutangnya sampai 7 miliar, 10 miliar, 15 miliar, ada yang punya hutang banyak. Tapi beres, kalau memang sudah bertekad berazam beres mah beres. Tapi hutang 100 ribu, 200 ribu kalau nggak berazam dibereskan, ya udah nggak akan beres. Dan itu yang akan menggerogoti rizki kita. Rizki kita yang baik, rizki kita yang halal itu. Nanti tahu-tahu keluarga, ayahnya nu sakit, habis anak pertama, anak kedua, habis anak kedua, anak ketiga, habis anak ketiga istri, habis istri pertama. Ibu misalkan gitu. Nah, jadi istri kedua enggak tuh. Ya, gitu ya. Nah, itu nanti ada saja hal-hal yang menggerogotinya. Itu mungkin ya untuk hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.